Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus. Shalom bagi kita semua. Sekali lagi shalom. Terpujilah Tuhan buat saat ini kita bisa bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di sini kami dari Majelis HKBP Onggol Resort Sihombu mengucapkan kepada kita yang berkumpul di sini, terutama buat pemirsa TV Nusantara, kami mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semua. Semoga Tuhan memberkati kita semua yang hadir pada saat ini, baik juga yang menonton, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, terutama berkat-berkat yang berkelimpahan yang berasal dari Tuhan. Sekali lagi atas nama Majelis HKBP Onggol, sekali lagi kami mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semua. Selamat hari Minggu. Kami persilakan untuk duduk. Mari kita bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 112 ayat 1 sampai 3. Haleluya, mulia
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anak-anak Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Haleluya. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha benar dan kudus, Engkau melawan dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak, tetapi menginginkan orang-orang rendah hati. Karena itu kami memohon kepadamu, tolonglah kami menjauhi kesombongan, supaya kami jangan tinggi hati, tetapi bimbinglah kami dengan Roh Kudus, supaya kami rendah hati, lemah lembut, penuh cinta kasih, jujur dan sopan terhadap sesama manusia, dan karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 108 ayat 2 tambah 5. Pembacaan hukum Taurat Galatia pasal 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikemerdekakan kuk perhambaan. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan. Kor Pungwanina HKBP Onggol. Mari suang dosa sude parmoluota molosoli ande tahe holong miroha ai holongi dosa sude bangaripuna ai
kami rohani, ayat kehidupan halapan salah. Gawe dosa-dosa sudah indoromi, ajar honi tuak tanah poso, satu mani misian hasitoman, asal mertua luai nangari sogo, jalo onmu mapasu-pasu ni Tuhani, asal mertua luai nangari sogo, jalo onmu mapasu-pasu ni Tuhani. Mari kita bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 162 ayat 1 tambah 4. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Kurniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh karena kasih kurnia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kor HKBP Remaja. Jiwaku ingin bernyanyi serta tubuhku menari-nari, oh menunjukkan sukacita dan kasih Tuhan kepadaku. Haleluya, ku kan memuji Tuhanku, kan ku nyanyikan selamanya. Dendang, cerah, atagong serta rebang akan ku tabung membesarkan namanya. Kan ku tiup sangkakala atas seruling dengan rebana, oh menunjukkan kecapi memuji Tuhan mukalisku. Haleluya, ku kan memuji Tuhanku, kan ku nyanyikan selamanya. Dendang, cerah, atagong serta rebang akan ku tabung membesarkan namanya. Pantun syai dan selongkang akan ku cipta, akan ku ubah, oh jadi nyanyian yang indah memuji Tuhan mukalisku, memuji Tuhan mukalisku. Mari kita bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 699 dibuat ayat 1 sampai 2. Epistel Matius pasal 8 ayat 5 sampai dengan 13. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit, lumpuh dan ia sangat menderita."
Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan dapat ratap dan kertok gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percayai." Maka pada saat itu juga sembuh hambanya. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi. Nyanyian HKBP nomor 272. Ayat 3 sampai 4. Mari kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun di dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Doa syafaat. Kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk berkat dan cinta kasih-Mu, di mana atas berkat-Mu Engkau masih memberkati kami hingga pada saat ini. Tuhan Yesus, kami mengucap terima kasih kepada Engkau, di mana atas berkat-Mu kami dapat melakukan peribadahan kami pada saat ini. Biarlah kiranya melalui peribadahan ini, kami dapat selalu semakin teguh dan percaya kepada Engkau ya Tuhan. Engkau bimbing kami Tuhan, agar kami dapat menerapkan firman-Mu dan menghidupi firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami mendoakan untuk tim Nusantara TV yang bersuka cita dalam melakukan peribadahan online ini. Biarlah kiranya Engkau yang membimbing dan memberkati mereka, berikan kepada mereka panjang umur, kebijaksanaan, berkati setiap pekerjaan yang mereka lakukan untuk melakukan peribadahan online ini ya Tuhan, dan memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami juga mendoakan para jemaat-Mu yang ada di tempat-Mu ini, biarlah kiranya Engkau yang memberikan kesehatan, berikan kebijaksanaan kepada mereka, berkati setiap pekerjaan yang mereka lakukan, agar mereka dapat melakukan pekerjaannya dengan baik di dalam kehidupan mereka masing-masing Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mendoakan untuk pemerintahan kami, baik itu pemerintahan tertinggi hingga terendah. Biarlah kiranya Engkau yang memberkati setiap program-program yang mereka kerjakan, agar program tersebut dapat berjalan dengan baik dan negara kami ini dapat menjadi negara maju Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mendoakan untuk gereja-gereja-Mu yang memerlukan bantuan. Biarlah kiranya Engkau yang memberkati mereka, mengirimkan mereka orang-orang yang baik yang mau membantu mereka, mengirimkan para donatur-donatur yang mau berbelas kasihan kepada gereja-gereja Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mendoakan untuk para pelayan-Mu. Biarlah kiranya Engkau memberikan mereka kebijaksanaan, Engkau berikan sukacita kepada mereka dalam melakukan setiap tugas dan tanggung jawab, dalam melakukan setiap pelayanan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami juga mendoakan untuk saudara-saudari kami yang sedang sakit, baik itu di rumah mereka masing-masing maupun di rumah sakit. Biarlah kiranya Engkau yang memberkati makanan, minuman, serta obat-obatan yang mereka konsumsi, supaya itu menjadi sumber kesembuhan bagi tubuh mereka masing-masing Tuhan. Agar mereka dapat melakukan setiap kegiatan, setiap aktivitas mereka sebagaimana biasanya Tuhan Yesus. Kami juga mendoakan untuk saudara-saudara kami yang akan melangsungkan pernikahan. Biarlah kiranya Engkau yang memberkati kegiatan tersebut agar berjalan dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga mendoakan untuk saudara-saudari kami yang sedang berulang tahun. Engkau yang memberikan mereka panjang umur, berkati setiap pekerjaan mereka, berkati setiap kegiatan yang mereka lakukan. Tuhan Yesus, Engkau tahu kami adalah manusia yang tidak pernah luput dari dosa. Ampunkan kami Tuhan, agar kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu yang terkasih. Inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepada-Mu Tuhan. Amin. Mari kita bernyanyi. Buku nyanyian HKBP nomor 501 ayat 1 sampai 3. Agar
Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Sekali lagi shalom bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari kami terkasih di dalam Kristus Yesus. Secara khusus buat para pemirsa TV Nusantara yang menonton pada hari ini, mari kita buka firman Tuhan di acara Minggu yang ke-10 setelah Trinitatis dengan topik menjadi berkat di dalam Tuhan, yang tertulis dari Kejadian pasal yang ke-39 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-5. Sekali lagi saya akan membacakannya, yaitu Kejadian pasal yang ke-39 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di dalam rumahnya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh Tuhannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih Tuhannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika kita berbicara mengenai yang namanya pencobaan, maka tidak terlepas di tengah-tengah kehidupan kita, pasti kita mengalami yang namanya pencobaan. Baik itu pencobaan-pencobaan yang biasa maupun pencobaan-pencobaan yang luar biasa. Tetapi terkadang Bapak Ibu, ketika kita mengalami yang namanya pencobaan, terkadang pencobaan yang kita alami itu kita murah-murah atau mudah untuk putus asa. Kita menjadi tidak percaya lagi kepada Tuhan. Karena kenapa? Karena kita tidak mampu untuk menghadapi pencobaan yang kita alami, yang kita hadapi itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita menjadi mudah untuk menyerah, gampang untuk menyerah, sehingga kita tidak bangkit lagi. Tetapi firman Tuhan pada saat ini, bagaimana Yusuf di sini yang mengalami yang namanya pencobaan. Dia menghadapi pencobaan-pencobaan yang luar biasa. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Meskipun dia mengalami akan pencobaan itu, tetapi dia tetap dengan semangat, dengan bangkit untuk bisa menghadapi akan setiap pencobaan itu. Kita lihat juga Bapak Ibu, kalau di dalam ayat sebelumnya, bagaimana akan saudara-saudaranya yang iri dan dengki kepada Yusuf.
saudaranya sendiri, bahkan ingin membunuh saudaranya sendiri, yaitu Yusuf. Dan kita lihat juga bagaimana juga Yusuf menjadi berkat bagi orang lain. Kita melihat juga bagaimana Tuhan memberikan hikmat kepadanya. Dan kita melihat dalam Kejadian 37 ayat 3 bagaimana Yakub bahkan dia membuat jubah yang maha indah untuk Yusuf karena dia adalah anak kesayangan. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ini yang saya katakan tadi. Pencobaan tetapi dia bisa mampu dan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kita juga melihat bagaimana bahkan dia pada akhirnya dijual oleh orang-orang Midian. Dan juga kepada orang-orang Midian dia menjual pada akhirnya kepada Potifar. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Luar biasa. Meskipun dia sebagai hamba, tetapi dia bangkit. Dia bisa menjadi berkat bagi orang-orang sekitarnya. Apa yang mau saya katakan Bapak Ibu? Ternyata Bapak Ibu, saudara-saudari, ada potensi yang berasal dari si Yusuf yang diberikan Tuhan. Ini yang mau kita lihat Bapak Ibu. Potensi yang menjadi orang-orang yang dipercayai. Mulu di balang bahasa Batak didok gabi haposan do si Josepon. Amanginang, Bapak Ibu saudara-saudari. Dalam Lukas 16 ayat 10 mengatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga di dalam perkara-perkara besar. Bagaimana yang mau saya katakan menjadi orang yang dipercayai? Gabe haposan. Dalam bahasa Bataknya Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Ya, sangat minim sekali sekarang orang-orang yang jujur, yang mudah dipercayai. Sangat sulit kita mendapatkan orang-orang yang jujur. Sangat sulit kita mendapatkan orang-orang yang dipercayai. Bahkan saya katakan, anak-anak saja sudah bisa berbohong, sudah bisa tidak jujur, sudah bisa tidak dipercayai. Ya, ini dia. Apalagi sering saya katakan akibat dari pengaruh HP. Ya. Diangkat telepon. Sudah di mana? Ya, sudah di jalan katanya. Tapi lama kali nyampe. Ternyata dia berbohong. Dia masih di rumah. Maksudnya jalan mau ke rumahnya rupanya. Nah itu dia. Ini. Menjadi orang-orang yang dipercayai. Menjadi orang-orang yang jujur. Sebagaimana Yusuf di sini adalah orang-orang yang dipercayai oleh Potifar. Bahkan dia dinaikkan menjadi setara dengan Potifar. Karena kenapa? Karena dia memiliki yang namanya potensi dan orangnya yang jujur dan setia dan dapat dipercayai. Apa yang mau dikatakan juga dalam nas ini, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih di dalam Kristus Yesus, ada 3 hal. Yang pertama, hiduplah mengandalkan penyertaan Tuhan. Bagaimana kita memiliki rasa aman di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika kita memiliki rasa aman bersama dengan Tuhan. Tetapi banyak sekarang orang mengandalkan akan pikirannya sendiri. Sehingga timbul yang namanya kesombongan.
timbul yang namanya kedengkian, iri hati dan lain sebagainya, merasa hebat dan lain sebagainya, merasa sombong dan lain sebagainya. Ketika dia sudah mempunyai banyak-banyak berkat, lalu dia mengatakan, ini adalah hasil usahaku, ini adalah jeripayaku, bukan jeripaya Tuhan. Sehingga kita merasa paling hebat dan merasa kita mempunyai segalanya. Tetapi firman Tuhan mengatakan, hiduplah mengandalkan penyertaan Tuhan. Bahwasanya semua berkat-berkat yang kita terima itu adalah berasal dari Tuhan. Yang kedua, lakukanlah pekerjaanmu dengan baik. Lakukanlah pekerjaanmu dengan baik. Yang mau saya katakan adalah bagaimana marilah kita memakai kesempatan yang diberikan Tuhan bagi kita. Time is money, demikian mengatakan. Uang itu. Waktu itu adalah uang. Bagaimana kita mempergunakannya sebaik mungkin. Terutama juga untuk mempergunakan semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Demikian dalam Kolose 3 ayat 23 mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Demikian firman Tuhan. Bagaimana kita yang mau saya katakan tadi menjadi berkat bagi orang lain. Yang ketiga adalah jadilah berkat dimanapun kita berada. Bagaimana kita menjadi berkat bagi orang lain. Ini yang saya katakan Bapak Ibu, kita mampu untuk memberi, ya, sehingga selalu dikatakan lebih baik memberi daripada menerima. Bagaimana kita menjadi saluran berkat bagi orang lain, bagi sekitar kita, bukan menjadi batu sandungan. Ini yang saya katakan tadi, ada arti kehadiran kita di tengah-tengah kehidupan. Ada manfaat bagi kita di tengah-tengah kehidupan kita, yang orang lain merasakan akan setiap berkat-berkat yang kita peroleh. Tentu saja ada suatu proses yang harus kita lalui untuk menjadi orang-orang yang menjadi berkat bagi orang lain. Oleh sebab itu Bapak Ibu, orang yang percaya kepada Tuhan bisa menjadi pembawa berkat bagi orang lain, bagi sekitarnya. Jadilah kita menjadi saluran berkat di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur Tuhan dan memuji dan memuliakan nama-Mu buat kesempatan kami pada saat hari ini Tuhan, di mana kami Tuhan bersekutu memuji dan memuliakan nama Tuhan, terutama buat sapaan firman Tuhan buat hari ini, mengarahkan kami Tuhan supaya kami menjadi saluran berkat bagi orang lain, bagi sekitarnya Tuhan, sehingga arti dari kehadiran kami di tengah-tengah dunia ini bisa bermanfaat, bisa menguntungkan, terutama juga kami saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Oleh sebab itu Tuhan, jadikan kami Tuhan menjadi saluran berkat Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa buat jemaat-Mu yang menonton pada saat ini, secara khusus buat pemirsa TV Nusantara, berkati mereka Tuhan. Kau berkati Tuhan dalam setiap akan aktivitas mereka masing-masing. Kau tambahkan berkat-berkat yang melimpah bagi mereka Tuhan. Kau berikan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang Tuhan, sehingga mereka mampu untuk dapat melewati akan masa-masa sulit mereka,
mereka dapat mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan Tuhan. Kami juga berdoa buat pimpinan TV Nusantara ini Tuhan, yang memberikan hatinya terutama dalam pelayanan, sehingga dapat pelayanan ini Tuhan nama-Mu semakin dimuliakan. Berkati Tuhan pimpinan, baik dari yang terendah maupun yang sampai yang ke atasnya Tuhan, dan juga yang memberikan akan donatur, akan bantuan di tengah-tengah gereja-Mu. Tuhan, kami berdoa agar Engkau Tuhan menambahkan berkat-berkat yang luar biasa kepada mereka, menjadi saluran berkat di tengah-tengah kehidupan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampunkan kami Tuhan dari segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami dapat menerima berkat yang berasal dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur dan berdoa kepada-Mu. Amin. Nangku malu sangat kalah, nau penang hali susungi, lama karo usaluki, menemuan marhatasa, mendoata naik kursa, saya sabdoi, saya sabdoi. Lono
di dalam nasib mauli, diperuki kesusahan, Tuhan Yesus Amorus sakit, sampai di dalam latu surga, diiring Yesus audisi. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 758 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ku
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semua. Selamat hari Minggu. Shalom. Shalom. Horas. Horas. Duduk kembali. Mulai berdiri gereja ini tahun 1961. Kalau pertama ini lantaran didirikan gereja ini tahun 61, yang dulu kami berpisah dari Tanah Bintang. Lantaran sungai terlampau besar, hanyut semua itu jembatan. Tidak bisa dibendung. Jadi kelantaranlah pada tanggal 25 Desember ada liturgi seperti sekolah minggu. Itulah makanya didirikan gereja itu pada saat itu. Pada tahun 1961 pimpinan jemaat yaitu Situa BH Sugian bertepat di Dusun Onggol, dan gereja ini pada waktu masih darurat, lantai tanah, dinding papan atau dibuat dari kayu. Jadi jemaat masih sedikit, kira-kira 10 kakak Pak. Pada tahun 1970 dibangun gereja ini berlantai papan setengah atau rumah panggung namanya. Pimpinan jemaat pada saat itu adalah Situa Jeti Nambunan, tambah lagi kakak 5 lagi menjadi 15 kakak. Pada tahun 1975 bangunan gereja ini tetap masih berlantai papan, tapi jemaat sudah mulai bertambah pada waktu itu. Pimpinan jemaat Situa D. Barutu. Pada tahun 1978 pimpinan jemaat Situa AB Hasugian sudah berlantai semen dan jemaat sudah ada mencapai lebih kurang 20 kakak. Ibadah masuk minggu pada saat itu 2 kali satu hari ibadah. Masuk sekolah minggu jam 8 dan dewasa jam 10.30 WIB. Pada tahun 1980 sudah mulai banyak perubahan, yaitu sudah memiliki lonceng atau giring-giring namanya Pak. Pada tahun 1986 pimpinan jemaat Situa D. Hasugian, jemaat masih tetap, tapi bangunan gereja ini sudah setengah beton dan atapnya pun sudah direnovasi. Pada tahun 2012 pimpinan jemaat Situa GS Hasugian, kondisi gereja pada waktu itu sudah mulai rusak. Atap rusak, lantai rusak, dan pembangunan tidak ada. Pada tahun 2017 pimpinan jemaat kembali Situa D. Hasugian dan perubahan gereja tetap. Pada tahun 2019 pimpinan jemaat Situa E. Hasugian, perubahan gereja dibangun sampai sekarang dan masih dalam tahap pembangunan
dan juga sampai saat ini pimpinan jemaat masih Situai Hasugian. Majelis sebanyaknya sekarang 6 orang. Pimpinan jemaat Resort Pandita Antonius Situmeang dan Nyonya Boru Purba. Yang kami harapkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, donatur-donatur kami, kalau ku tengok kami selama pembangunan kami nggak mampu lagi kami Pak, kami mengharapkan dari bapak dan ibu kami, lantaran itu daerah panas daerah kita, Pelapon Rah, dan ini kami harapkan belum ada apanya di plester. Dan lantainya pun kalau minta, kalau bisanya bakrami lah, sangat dibutuhkan kalau bisa. Jadi masih banyak lagi. Pembangunan ini sudah berapa tahun, mungkin mulai Situai Hasugian, bapak itu, beliau itu Uluan Nehuria di situ kira-kira 4-5 tahun lah berjalannya. Sudah masih banyak kekurangan kami Pak. Dan kami minta kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang bisa membantu kami, HKBP Onggolini Resort Sihombo. Itu yang kami harapkan Pak. Terima kasih.